pagi Pak Zebua. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya ini Pak? Luar biasa Bu, kabar baik dan sehat. Wah, kelihatan dari wajah Bapak juga segar sekali pagi ini ya Pak ya. Amin. Oh ya Pak Zebua, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kita akan melakukan kegiatan supervisi di kelas. Dan mungkin nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas yang Bapak ajar. Kira-kira tidak mengganggu ya Pak ya? Oh tentu tidak Bu, dengan senang hati. Terima kasih ya Pak ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang tujuan dari supervisi di sini ya Pak ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Jadi mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin ada berupa kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran di kelas, dan kita bisa saling sharing untuk mencari solusi bersama. Nah, baiklah Pak, sebelum kegiatan observasi di kelas, ini adalah percakapan pra-observasi ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum kegiatan supervisi kita lakukan. Apa bisa ya Pak ya? Oh tentu bisa Bu, dengan senang hati. Baiklah Pak, yang pertama yang mau saya tanyakan ya Pak, materi apa yang akan Bapak ajarkan pada jadwal supervisi kita nanti Pak? Baik Bu, itu berdasarkan yang saya pikirkan ini, materinya itu adalah tentang struktur pemerintahan di masa reformasi pada tahun 1998 hingga pada saat ini. Oh ya, berarti materi struktur pemerintahan ya Pak ya. Ini Ya. mata pelajaran. Ya, ini mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan dalam mata pelajaran sejarah Indonesia ini, khususnya di semester 2, membahas tentang yang pertama, yaitu mengenai masa Orde Baru, masa berakhirnya Orde Baru, hingga masa reformasi. Jadi struktur dan pemerintahan masa reformasi ini akan lebih diperdalam di semester 2 ini. Oh gitu ya Pak ya. Ini nanti di kelas berapa ya Pak ya? Ini akan kita laksanakan di kelas 12 MIPA 4. Oh, di kelas 12 MIPA 4 ya Pak ya. Baiklah Pak ya. Yang menjadi tujuan dari pembelajaran apa ya Pak? Baik Bu, tentunya tujuan dari pembelajaran ini tidak terlepas dari tujuan yang kita susun di dalam sebuah perangkat pembelajaran, yaitu bahwa yang kita harapkan di situ siswa mampu menjelaskan makna reformasi, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu siswa mampu menjelaskan kebijakan pemerintahan di masa reformasi, dan selanjutnya tentunya ada refleksi dari ruang diskusi. Nantinya itu akan kita berikan kesempatan kepada siswa mampu merefleksikan materi atau hasil diskusi yang telah disepakati. Wah, cukup menarik juga ya Pak ya yang menjadi tujuannya ya. Di sini siswa mampu menjelaskan nanti makna reformasi ya Pak ya. Kemudian mereka bisa menjelaskan kebijakan masa pemerintahan reformasi. Nah, kira-kira nanti dalam mengajarkan materi ini Pak, yang menjadi area pengembangan dari pembelajaran ini apa yang rencana Bapak, area pengembangannya? Ya, baik Bu. Area pengembangan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daripada murid itu akan saya rencanakan sesuai dengan pengembangan proses yang berdiferensiasi. Nah, jadi ibaratnya berdasarkan daripada kebutuhan murid itu kita akan memetakan bahwa ada murid yang memang mampu dan ada murid yang memang kurang, tapi itu berdasarkan kemampuan, baik itu yang secara visualnya, audiovisualnya maupun secara auditorinya. Oh, berarti cukup luar biasa juga ya Pak. Berarti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya. Itu area pengembangannya. Nah, berarti metode yang Bapak gunakan nanti bagaimana Pak? Nah baik, itu sudah jelas dulu bahwa metode yang kita gunakan lebih mengarah kepada metode diskusi kelompok, sehingga presentase daripada hasil diskusinya dapat ditunjukkan oleh kelompok kepada teman-temannya atau murid yang ada di dalam kelas. Berarti diskusi kelompok nanti Ya. Pak ya, dengan nanti strateginya tadi memetakan ya, Ya. memetakan siswa tersebut sesuai Ya. dengan kebutuhan yang mereka masing-masing. Nah, menurut Bapak nih, kemungkinan nantinya
kendala yang akan Bapak hadapi pada saat itu? Ya. Baik, tentunya kita sebagai guru dulu, sebagai pengajar dalam hal ini akan selalu memperkirakan hal-hal yang memang tidak akan mungkin terjadi. Nah, yang salah satunya di sini bahwa kemampuan daripada murid kita itu di dalam kelas pasti berbeda-beda. Nah, dari kemampuan yang berbeda-beda itu pasti ada yang kurang mampu memahami dari materi yang akan kita laksanakan atau dengan berbagai metode pembelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi dari kemampuan mereka itu yang berbeda-beda, tentunya itu masalah yang kita hadapi. Kadang siswa tidak secara keseluruhan bisa fokus terhadap materi tersebut. Ya, benar sekali Pak ya. Lalu dari kendala yang kemungkinan itu terjadi nanti ya Pak ya. Nah, pastinya ada rencana yang sudah Bapak persiapkan nih untuk mengatasinya. Bagaimana Pak? Ya, jadi itu yang saya pikirkan dan ini pikiran yang matang dan akan saya benahi dalam pertemuan kegiatan belajar mengajar khususnya di dalam kelas, bahwa saya melakukan pemetaan terhadap siswa, baik itu siswa yang mampu begitu juga yang kurang mampu. Dalam hal ini bisa berbaur di dalam satu kelompok dan kita bisa memisahkan mana juga kemampuan siswa yang mengarah kepada visual, auditori, begitu juga audio. Jadi kita lakukan suatu pengembangan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan murid di dalam kelas. Ya, Bapak juga cukup ini ya, cukup persiapan kayaknya ini ya Pak ya. Nah, berarti nanti Bapak akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan kebutuhan belajarnya. Wah, luar biasa perencanaannya. Saya berharap semoga nantinya apa yang sudah direncanakan dalam proses belajar ini nanti bisa terlaksana sepenuhnya ya Pak ya. Ya, baik. Baiklah Pak, kita akan nanti bertemu lagi kembali pada sesi observasi ya Pak ya. Nanti pada saat pembelajaran kita akan bertemu kembali di dalam kelas dan saya berharap semoga semuanya lancar ya Pak ya. Amin, kita aminkan Bu. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Selamat pagi Pak. Siap. Siap, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Yeay. Baik, untuk membuka kegiatan kita di siang hari ini, kita akan masuk dalam proses pembelajaran khususnya di kelompok 5 tentang materi masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi sebelum ini dulu Bapak berikan es krim buat ini semua. Silakan berdiri semua. Baik, berdiri. Jadi yang namanya kalau Bapak itu satu, silakan dipegang ibu. 2, silakan dipegang tidaknya. 3, silakan dipegang. Apa hidup? Tidak. 1, 2, 3. Baik. Ini berdasarkan tepuk tangan Bapak ya. Oke? Ya. Ini bunyi tepuk tangannya yang diikuti. Kalau dia 1 berarti pegang itu. Kalau 2 pegang itu. Kalau 3 pegang itu.
tanggal 20 Nah, dari sinilah nanti terbentuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah dipelopori oleh Abdurrahman Wahid. Selamat pagi Pak Zidwa. Selamat pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya Pak? Kabar baik dan luar biasa. Oh, luar biasa ya Pak ya. Oh ya Pak, saya sedikit mengganggu waktunya kembali ya Pak ya. Kita mau berbincang-bincang sebentar terkait dengan kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan tempoh hari. Dan di sini juga ada Bapak pendamping praktek Pak Joni Mendreva yang turut mendampingi percakapan kita tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Apakah tidak merasa terganggu nih Pak ya? Oh, tidak, dengan senang hati jika kita melakukan sharing-sharing, ibaratnya ada sesuatu hal yang bisa kita kembangkan nantinya, mungkin ada kelemahan yang selama ini dan bisa kita lengkapi. Baiklah Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak setelah pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya Pak ya? Ya, tentunya Bu, perasaan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak didik kita, murid kita yang ada di dalam kelas, dan siswa juga sangat antusias dalam pembelajaran itu. Kenapa demikian? Karena kita sesuaikan dengan kebutuhan murid yang ada di dalam kelas, dan selanjutnya mereka bisa mengimplementasikan apa hasil diskusi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Benar sekali Pak. Saya juga melihat kemarin ya Pak ya, waktu saya melakukan observasi di kelas, siswa Bapak sangat aktif dan mereka sangat senang dengan cara Bapak mengajar ya Pak ya. Karena ini yang dikembangkan kan tentang pembelajaran dan diferensiasi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, kemarin kan ada beberapa tujuan pembelajaran ya Pak ya, yang sudah Bapak uraikan ke saya ya kemarin sesuai dengan RPP. Nah, menurut Bapak apa tujuan pembelajaran yang tersebut sudah tercapai dengan sepenuhnya atau bagaimana? Ya, baik Bu. Menurut saya, setelah saya analisis mengenai kegiatan yang sudah terlaksana di dalam kelas dan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan sebelumnya yang disesuaikan di dalam perangkat pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sudah jelas tercapai, yaitu ada yang berupa siswa ya, yang kita harapkan itu dapat menjelaskan makna reformasi, mampu menjelaskan kebijakan masa pemerintahan di reformasi, dan siswa juga mampu merefleksikan hasil diskusi yang mereka diskusikan sebelumnya. Wah, mantap sekali ya Pak ya. Berarti ketiga dari tujuan pembelajaran itu terpenuhi semuanya ya Pak ya. Nah, luar biasa Pak. Saya sangat salut dengan hal tersebut ya Pak. Nah, lalu bagaimana menurut Bapak nih? Kan ada kendala yang Ibu Bapak perkirakan tempoh hari ya yang akan ditemui dalam pembelajaran. Nah, apakah setelah sudah berlangsung pembelajaran, apakah kendala itu masih Bapak temui atau ada kendala lain justru yang baru muncul atau bagaimana ya Pak ya? Ya, jadi saya mulai bercerita sedikit Bu mengenai proses pembelajaran yang kita laksanakan minggu kemarin. Pada dasarnya yang saya pikirkan ada kendala. Pertama mengenai kemampuan murid yang ada di kelas yang memang berbeda-beda. Namun hal itu tidak muncul dan tidak terjadi. Tetapi ada kendala baru yang muncul secara tiba-tiba, yaitu khususnya bahwa kita lihat sendiri yang namanya karakter siswa atau murid kita pasti berbeda, maka lebih banyak ya, murid yang ada di dalam kelas itu masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat, tanggapannya. Nah, tentu ini nanti butuh proses dan tahapan, akan kita pikirkan bagaimana caranya. Oh ya, berarti yang ada justru kendala yang baru ya Pak ya, bukan yang diperkirakan sebelumnya ya Pak ya. Nah, di mana mereka Bapak temui masih ada beberapa siswa yang masih malu-malu, padahal mereka sebenarnya memiliki kemampuan ya. Nah, kalau begitu
Baik, yang saya pikirkan dalam hal ini, memang mereka itu memiliki suatu kemampuan, ya, baik itu kemampuan berbicara, kemampuan pengetahuannya, dan itu juga dari sisi sikap yang sangat baik. Nah, dalam hal ini yang saya pikirkan bahwa murid kita ini nantinya saya buat suatu pancingan atau saya memberikan kepercayaan penuh terhadap siswa itu agar bisa melaksanakan suatu kegiatan yang menampilkan dirinya sendiri di tengah-tengah teman-temannya yang ada di dalam kelas. Nah, jadi itu yang kita pikirkan, yang saya pikirkan. Oh gitu ya, Pak, ya, luar biasa juga rencananya, Pak. Berarti di sini istilahnya Bapak akan memulai kelas itu dengan memberikan pertanyaan. Berarti ini juga suatu metode yang sangat bagus sekali ya, Pak, ya, di mana Bapak akan memberikan pancingan berupa pertanyaan sehingga siswa-siswa tersebut bisa memberikan pendapatnya ya, Pak, ya. Betul. Gitu ya, Pak, ya. Nah, kira-kira nih kapan rencana Bapak ini akan Bapak mulai? Nah, jadi rencana saya ini tentunya saya kembangkan dulu, dan saya akan tetap melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan buat siswa yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jadi kita di sini ya menyesuaikan apa minatnya, bagaimana gaya belajar siswa itu. Baik itu ada gaya belajar yang visual, ada gaya belajar yang auditori, dan itu juga ada yang gaya belajar yang estetik. Jadi kita berdasarkan kebutuhan mereka itu kita petakan atau kita kelompokkan. Gitu. Bagus sekali, Pak. Ini suatu rancangan yang sangat luar biasa ya, Pak, ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya, Pak, ya. Berarti pada pertemuan minggu depan sudah langsung dimulai ya apanya ya, Pak, ya, rencananya itu ya, Pak, ya. Ya, sudah jelas akan kita mulai, akan kita terapkan untuk minggu depan. Nah, dalam rencana ini nanti, Pak, ada kira-kira enggak yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana pembelajaran, Pak? Baik, dalam hal ini tentunya kalau hanya kita sendiri yang memikirkan, maka proses pembelajaran itu tidak akan berkembang. Makanya kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan khususnya rekan sejawat yang ada di dalam MGMP kita sendiri, yaitu khususnya seperti kami MGMP Sejarah yang ada di Sabana 3 Gunung Stodi. Masukan-masukan atau pengembangan daripada pola berpikir yang membutuhkan beberapa yang memang untuk dikembangkan seperti gaya belajar siswa dan minat belajar siswa akan kita fokuskan di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, dan tentunya butuh tahapan untuk capaiannya itu adalah demi kebutuhan siswa dan pengembangan diri siswa itu sendiri. Wah, betul sekali, Pak. Itu ide yang sangat baik. Di mana kita perlu ya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ya, Pak, ya. Nah, apa yang menjadi komitmen nih atau tanggung jawab Bapak ke depan dalam mewujudkan rencana pembelajaran ini, Pak? Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang baru ya menurut kita dalam teknik pembelajaran. Maka saya berpikir untuk ke depan itu akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ini secara keseluruhan dari materi-materi pokok yang dimulai dari kelas 10 hingga kelas 11, sehingga perangkat pembelajaran yang ada di dalam RPP itu sudah sesuai berdiferensiasi, dan begitu juga dalam pembelajaran sosial dan emosional nantinya, sehingga kebutuhan daripada minat siswa itu dapat terpenuhi. Wah, saya sangat senang dan salut dengan semangat Bapak Zebua ya dalam apa yang mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya apa yang menjadi kendala bisa terselesaikan ya, Pak, dengan baik. Saya sangat senang dan salut dengan semangat Pak Zebua. Nah, baiklah Pak Zebua, kira-kira nih dari percakapan kita, adakah sesuatu yang Bapak dapatkan dari hasil supervisi atau percakapan kita ini, Pak? Baik Bu, yang saya dapatkan dari yang pertama dulu di supervisi itu juga dalam percakapan kita ini, bahwa ada hal baru yang saya dapatkan. Saya merasa senang
dan merasa bahwa masukan-masukan yang Ibu sampaikan kepada saya merupakan dasar untuk bisa dilakukan suatu pengembangan di dalam kurikulum dan itu juga rancangan pembelajaran nantinya. Dan pada saat sekarang ini dalam sharing-sharing yang kita laksanakan, ya udah jelas kita senang, kita berkomunikasi yang baik, bisa berinteraksi dan itu juga ada bapak pengajar praktek di tengah-tengah kita, sehingga segala sesuatunya menjadi nyaman buat saya. Jadi itu menurut saya. Wah, kalau begitu ada maknanya Ada ya Pak maknanya. ya, ada maknanya. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya dan sungguh luar biasa rencana yang sudah Bapak Zebua rancang tentang pembelajaran ini. Dan saya berharap semoga apa yang sudah direncanakan untuk proses pembelajaran di kelas bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Amin, amin, amin Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Bu. Selamat pagi. Pagi.